Keberadaan masyarakat Indonesia dan keturunannya atau diaspora Indonesia di Kaledonia Baru ini yang sudah lebih dari 125 tahun. Tentu telah banyak hal yang dicatat. Kontribusi mereka, masyarakat atau diaspora Indonesia ini dalam perkembangan masyarakat, sosial, ekonomi di Kaledonia Baru ini. Untuk itu, KJRI Nomea bersama-sama dengan Dharma Wanita Persatuan, KJRI Nomea, mendokumentasikan sepak terjang, kontribusi, peran khususnya perempuan-perempuan diaspora Indonesia di Kaledonia Baru ini. Apa peran mereka khususnya dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan yang meliputi diaspora Indonesia itu di Kaledonia Baru. Satu serial video kita buat untuk sekali lagi merekam agar kita semua ini, generasi-generasi yang seterusnya, selanjutnya, yang lebih muda, mampu menangkap apa yang telah menjadi catatan sejarah leluhur-leluhur diaspora Indonesia di Kaledonia Baru ini. Kita bisa mempelajari dan mengambil manfaatnya, dan sekali lagi menjadi satu dokumen yang penting bagi kita untuk kita mengetahui kiprah mereka dalam organisasi kemasyarakatan di Kaledonia Baru ini. Sore ini saya sedang berada di satu rumah yang cukup asri dengan kebebasan mata memandang. Ada gunung, ada segala macam. Rumahnya cukup asri. Senang sekali, dan bersama dengan saya hari ini ada Ibu Evelyn Wakijo. Selamat sore. Selamat sore. Ada bekas cakepnya sih. Aduh, bekas ya, bekas cakep. Kelihatan sekali itu loh. Kalau masih apa namanya, pada zamannya ketika itu beliau biasa dipanggil Mami. Kalau sudah sepuh biasanya dipanggil Mami ya. Oke, supaya lancar jadi saya juga panggil Mami aja. Oke, Mami yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana perempuan-perempuan di Kaledonia Baru, terutama perempuan-perempuan Jawa yang Mami ketahui, dan apa peran Mami di situ? Yang asli sini apa kelahiran di Indonesia? Boleh Mami ceritakan yang mana aja? Yang dari Indonesia sebelum 48 45 ya, tapi kita tahunya 48. Itu kita masih kebanyakan buta huruf. Oh, perempuan-perempuan di sini kebanyakan yang masih kedatangan dari Indonesia, perempuan-perempuan yang dipindahkan dulu tuh itu semuanya buta huruf. Masih buta huruf, ada 1-2 yang mungkin SD waktu itu terus pergi. Tapi kebanyakan semua buta huruf, jadi tidak dapat menulis, tidak dapat membaca. Oke, untuk mereka yang tidak dapat menulis dan membaca ketika itu, tentunya mereka kan harus bersosialisasi, dan kemudian mereka meningkatkan kemampuannya untuk membaca dan menulis dengan cara apa? Karena ada bapak-bapak yang keluaran sekolah mungkin, dan ibu-ibu ada 2 atau 3, tapi mereka jauh tinggalnya, dan mereka mempunyai pikiran kalau begitu kita harus bertemu dan sekolah minggu. Jadi saya turut belajar bahasa Indonesia itu karena dengan bahasa Jawa dulu, lalu bahasa Indonesia dengan orang tua turut sekolah.
ibu. Oh, oke. Jadi ibunya sekolah, anaknya ikutan sekolah gitu. Keturut. Kita turut, jadi kita mendengarkan. Mendengarkan. Dan kita huruf-huruf kan lebih tahu karena kita sekolah, tapi huruf Perancis dia. Jadi saya belajar juga Jawa. Gitu. Oh, oke. Saya mendengar bahwa Mami itu juga aktif di kegiatan-kegiatan wanita, kegiatan-kegiatan sosial, kalau nggak salah di PMIK. Itu apa yang Mami lakukan? Apa peran Mami ketika itu? Oh, saya turut menjadi pembentuk. Oh, yang membentuk. Ya, pembentuk. Sebelum asosiasi itu diberi nama, kita rapat berapa kali. Tetapi tidak mendapat karena waktu aku masih kecil aku lihat orang tua kita itu semua ingin mempunyai gedung. Oke. Mempunyai gedung atau mempunyai suatu persatuan kalau ada yang meninggal ada. Oke, itu jadi orang-orang yang dari Indonesia ke Kaledonia Baru sebetulnya ada satu kerinduan untuk membuat satu perkumpulan atau membuat satu tempat di mana mereka semuanya bisa berkumpul dan di situ bisa bersosialisasi. Sebelum ada PMIK sudah ada 45 atau kalau nggak salah sesuatu partai yang namanya Partai Bangsa Indonesia, PBI. PBI, ya, Partai Bangsa itu Indonesia. yang membentuk ya orang yang agak keluaran sekolah gitu ya. Maksudnya ya keluaran sekolah ketika itu. Lalu ada juga di pihak karena kita dulu dalam pelindungan Romo dari Indonesia. Orang Katolik di sini kebanyakan ada Katolik itu karena ada ini Romo yang didatangkan dari Holland tapi berbahasa Jawa halus. Namanya Romo Zimmerman. Jadi ada dua pihak PBI Partai Bangsa Indonesia dan yang satunya namanya KRIM, KRIM. Oke, PBI yang menarik, dan KRIM. KRIM itu adalah Kesatuan Rakyat Indonesia Merdeka. Ini di bawah lindungan Romo. Oh, kalau yang PBI itu merdeka. Oh, oke. Bebas maksudnya kayak gitu. Siapa saja. Kalau PBI Pak Soekarno. Oh. Kalau PBI siapa aja bisa di situ gitu kan. Tapi kalau di sini juga siapa saja boleh, tapi mereka ingin mendapat sesuatu di mana kita teman-teman yang berkumpul sama gitu. Idenya sama. Oke. Lalu pembentukannya itu? Ada pembentukan yang PBI diketuai oleh Bapak Sudiman namanya. Aku itu ingatku loh, aku masih kecil. Lalu yang KRIM dari Bapak Kardadi, dia adalah seorang Katolik. Lalu ibu-ibu juga membentuk asosiasi. Kalau di PBI adalah Istri Sedar Indonesia. Istri Sedar Indonesia. Oke. Dari PBI khusus ibu-ibunya namanya. Dari bapak-bapak yang di PBI. Lalu yang dari KRIM itu adalah Mawar. Oh, oke. Mardi Ajenge Wanita Amrih Rahayu. Jadi Jawa memang halus banget. Mardi Ajenge Wanita Amrih Rahayu. Mawar. Yang diketahui oleh seorang ibu, dia adalah suster. Oh, oke. Bukan suster, juru rawat. Salah satu juru rawat yang dari Indonesia aja. Kesasar ke sini enggak tahu baru. Oke, ada suster kesasar di sini terus terus. Bukan suster, juru rawat. Juru rawat. Oke. Terus sesudah ibu-ibu kita semua belajar dapat menulis, semua dapat tanda tangan. Kalau dulu cap. Kalau membeli apa-apa atau ke kantor pos atau ke kantor polisi harus cap sidik jari. Sidik jari. Setelah mereka belajar ABC, dapat menulis. Saya teringat ambil tangan ibuku,
untuk menulis Misirah. Oh, Tiap pagi, namanya. ayo Bu, kalau ada apa. Itu berarti ada satu cara, ada satu kerinduan, katakanlah mami sebagai anak ketika itu untuk ngajarin orang tua yang pada waktu itu masih buta huruf Ya, untuk memang bisa semua. mengerti, bisa belajar, bisa menulis. Iya. Oke, itu satu hal, termasuk itu satu perjuangan loh Iya, ya, bagaimana supaya bisa baca tulis itu karena itu penting. Oke, terus. Lalu karena saya kalau melihat ayahku datang dipanggil untuk kantor atau begitu, nah ayo melu. Saya turut terus Pak kudu ojo kudu tanda tangan. Saya ambil stalpennya lalu saya hanya Nuntun gitu. Ah. Dia dapat menulis satir. Aduh, senang sekali. Ya, ya. Oke. Dalam perkembangannya setelah itu Mami juga aktif ya? Ya. Aktif di Sesudah KMRI. mulai tua ya aktif. Oh, aktif di situ. Itu jadi apa deh? Kita mulai dengan CGI, adalah Asosiasi Pemuda Indonesia. Itu untuk bertemu antara yang lahir di sini, yang dibentuk oleh Pak Miran namanya. Dia sudah meninggal. Lalu pada tahun 50 tahun 60-an saya dengar bahwa dulu ada suatu asosiasi yang berkumpul semua orang dari keturunan Indonesia. Keturunan Indonesia. Saya tanya sama suami saya aja, ya memang ada situ Miran Misra dulu. Tapi dia sudah belum meninggal, tapi sudah lepas. Oh, sudah tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi. Semua nggak aktif. Lalu waktu itu aku belum kawin, aku bilang kalau kita ambil namanya boleh. Oh boleh. Itu dengan Sebiratmo Sudiman yang seorang handicapé. Cacat. Iya, cacat. Karena dia polio, lalu waktu kecil terus duduk dengan kursi roda. Tapi banyak idenya dia. Dengan dia kita bilang kalau kita ambil CGI bagaimana? Oh boleh kita. Terus karena sudah ada dulu sudah didaftarkan, jadi sudah ada nama ya. Sudah ada nama. Itu jadi namanya Club Jeunesse Indonesian. Jadi artinya CCI itu sudah ada lebih dulu, kemudian sempat tidak aktif, lalu Mami tahun 60-an kita Mami hidupkan. Punya keinginan untuk mengumpulkan orang-orang Indonesia yang lahir di sini maupun keturunannya, keturunan kebanyakannya itu untuk berorganisasi. Iya. Jadi awal mulanya di CCI itu. Iya, CGI. Lalu CGI. Ya, awalnya ada untuk kumpulan kalau makan bersama seperti dulu. Lalu untuk kalau kita baldu namanya dansa. Oh, dansa. Jogging. Untuk begitu, untuk senang-senang maksudnya. Kadang-kadang kita minta izin mau rame-rame kan harus untuk apa? Jadi ini CGI mau membuat malam begitu ya. Ada pentas seni. Kayak begitu. Dan lalu orang-orang pemudanya bilang, kalau kita main football bagaimana? Terus dijadikan ada bagian lelaki football sport. Yang sportnya football, kemudian ada yang dan narinya. Dalam CGI itu banyak bidang-bidang kumpulan kecil-kecil yang turut. Ada Garuda, ada itu nama Jawa semua ya. Garuda, ada pemuda aktif atau begitu namanya untuk dapat berjumpa, lalu ada kalau main football bareng. Pertandingan. Untuk pertandingan. Awalnya dari situ ya. Lalu apa peran seorang Ibu Evelyn di situ? Aku
hanya memberi ide. Seperti sekarang ini ya, meskipun sudah sepuh tapi tetap masih memberi ide. Apa ide yang Mami rasa itu cemerlang, ide Mami yang cemerlang ketika itu dan bisa terwujud sampai sekarang ini? Ada satu-satunya yang memang besar adalah 100 tahunnya kedatangan orang Indonesia di New Caledonia. Itu kita bekerja pada 1 tahun. 1 tahun aku mengumpulkan semua dokumentasi untuk membuat riwayatnya. Oke, itu kenapa tiba-tiba ada punya keinginan? Asal muasalnya bagaimana? Ada keinginan untuk memperingati kedatangan orang Jawa ke Kaledonia. Untuk apa sebetulnya? Terus penghitungan itu dari sejak apa kemudian bisa ini 100 tahunnya orang Jawa di sini, itu dasarnya apa? Dasarnya bagaimana ya di dongengnya ini? Ya pastinya kan memang ketika itu orang Indonesia datang pertama kali, tetapi keinginan untuk itu diperingati, keinginan sampai ini satu kita ingin mengucapkan berterima kasih kepada sesepuh yang atau dulu yang pendahulunya itu, yang prihatin pergi dari Jawa, tidak kenal mana ada ini ada pekerjaan di sana, mereka pergi tidak tahu kemana. Seperti ibuku, dia pergi karena mau dikawinkan. Ya, saya dengar kata ibu kalau dongeng ini, aku harus dikawinke, kerungut, cari wonge teko engko minggu ngarep. Dia pergi ke pasar dengan temannya, lalu dongeng sama temannya bilang, aku mau bali agar dikawinke karo Sito gitu kan. Nah kata temannya, ya ora. Itulah akhirnya menjadi satu. Terus ibu pergi. Lah waktu itu dia ada seseorang yang cari orang apa namanya werek kalau waktu itu ya dalam bahasa ulannya katanya werek itu ya ndok karena kepengen nangen di nunggak sepur, bilang enggak pernah. Ibu waktu itu umurnya kurang lebih 13 tahun, 12-an. Lalu dia aku mau balik ngomar di kawinke gitu. Ya kepengen apa? Dolan dibawa sampai ke Semarang. Oke, jadi dasarnya itu adalah karena ada perjalanan yang mungkin itu sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan, akhirnya sampai ke Kaledonia. Kebanyakan semua dongengannya sama, ceritanya sama. Mereka pergi karena mendengar konon negara ape kiki gitu ya. Mereka itulah yang mendasari sehingga adanya peringatan-peringatan kedatangan. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada sesepuh yang telah prihatin di sini, karena waktu mereka datang di sini tidak bahasa, tidak ada keluarga. Tapi pada akhirnya setelah sekian tahun ini sudah ke 100, kurang lebih 127 tahun kedatangan orang Jawa Indonesia ya ke Kaledonia Baru. Salah satunya adalah, buktinya adalah ini. Yang sudah menghasilkan juga keturunan yang sudah cukup banyak waktu itu ada kumpulan teman-teman bilang, bagaimana kalau kita merayakan 100 tahunnya kedatangan orang tua kita. Bagus, bagaimana? Nanti kita cari, jadi kita cari ke pemerintah dan tolongan, lalu dengan rakyat kalau mau intinya akhirnya itu bisa terlaksana, itu bisa terjadi dan itu menjadi satu prestasi yang membanggakan bagi Mami karena sudah bisa mengadakan peringatan 100 tahun dan sekarang ternyata sudah 27 tahun lebih dari 100 tadi. Dan ternyata itu setiap tahun juga diperingati. Itu satu prestasi. Begitu banyak ya. Begitu pula lalu kebanyakan anak-anak
Kaledonia yang keturunan orang Melanesia, keturunan Perancis atau keturunan lain datang dan melihat. Bilang, oh aku dulu waktu kecil nenekku adalah orang Jawa, tapi aku sekarang sudah Perancis atau sudah kanak begitu ya. Jadi kita senang sekali bahwa itu kita apa namanya mengingatkan banyak orang dari pulau Lifu, Mare atau Ile de Pai yang datang mencari loh kalau sastra itu dari mana? Karena ayahku, mbahku atau yoyotku itu namanya sastra. Lalu kita tahu kalau bahwa di pelosok-pelosok ada kuburannya orang Jawa. Ya, Mami, yang terakhir ini karena waktu ya, Mami, ada yang Mami harapkan, ya kan? Atau ada gambaran apa, ada mimpi apa yang Mami harapkan dengan keturunan-keturunan Indonesia yang ada di Kaledonia Baru, terutama untuk perempuan-perempuannya. Untuk yang seperti saya yang lahiran di sini, kita harus selalu hidup dengan gambaran bahwa kalau tidak ada orang tua yang tidak prihatin dulu, kita tidak mungkin di sini. Ini untuk kita. Dan untuk yang baru-baru yang datang itu, mereka juga harus berpikir bahwa kalau tidak ada dulu yang tua, mereka tidak mengenal Kaledonia. Walah. Oke, artinya kalau bahasa yang kita kenal ojo lali ambe asal usule, ya kan gitu. Ojo lali juga dengan mereka-mereka yang sudah pernah menjadi pahlawan sebetulnya untuk kita, karena hidup kita kan juga dari perjuangan pendahulu kita gitu. Iya. Terima kasih. Sangat luar biasa, ini seorang tokoh wanita, seorang tokoh wanita yang pastinya sependapat dengan saya, beliaunya masih tetap kelihatannya lincah, banyak ide, ada nakal-nakalnya, ya kan, suka-suka menggoda, tapi itu sehingga punya perjuangan-perjuangan bagi wanita di masanya. Sebuah cerita yang sangat menarik dan ini adalah gambaran dari perempuan pada masa itu. Kita akan ketemu lagi di waktu yang berikutnya dengan tokoh yang berikutnya juga. Dah.